Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Hakunet TV, tempat berbagi ilmu dan juga pengalaman. Sahabat Hakunet TV, di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sahabat Koi dan juga sahabat Hakunet TV dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kepada para subscriber yang telah mendukung kami di channel Hakunet TV. Mudah-mudahan channel kami berkembang ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar air di kolam koi kita selalu jernih ya. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian semua bisa mengetahui video terupdate atau terbaru dari kami. Baiklah sahabat, kita akan lanjut ke tahapan-tahapan apa saja yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan sirkulasi kita selalu jernih. Yang pertama yang perlu diperhatikan, kalau menurut saya ya, jadi ini pengalaman pribadi atau pengalaman kolam koi saya dari pertama sampai saat ini berumur 5 tahun. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah pembuatan ya, pembuatan kolam sirkulasi yang benar. Kolam koi saya di depan rumah ini, di pekarangan rumah saya ini, yang berukuran 3 meter kali 2 meter. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu pemipaan ya. Untuk pemipaan kolam saya sahabat, yang pertama itu bottom drain. Bottom drain ini yang berukuran 2 inch ya sahabat. Jadi bottom drain ini sangat penting dalam kolam sirkulasi, karena inilah yang akan menentukan, membersihkan kotoran dari kolam utama ke filter. Jadi untuk ukuran bottom drain ini, untuk punya saya dengan ukuran kolam 3 meter kali 2 meter, ukuran pipa atau ukuran paralon 2 inch. Nah, setelah itu dari bottom drain dari kolam utama masuk ke chamber pertama ya. Nah, chamber pertama ini untuk kolam saya, yaitu saya buat dengan sistem angsa. Dengan masing-masing chamber saya gunakan 2 pipa, yaitu dengan ukuran masih 2 in. Nah sahabat sekalian, dimana saja kalian berada, perlu diperhatikan, ini sangat penting sekali dalam budidaya ikan koi ini. Yang menentukan kolam kita akan menjadi bersih itu dari pemipaan ya, jangan sampai salah begitu. Oke, selanjutnya perlu diketahui juga untuk pembuangan ya, dari chamber saya gunakan pipa 2 inch ya, agar saat pengurasan itu cepat surut. Selanjutnya di masing-masing chamber jangan lupa pasang juga tatakan ya dari masing-masing chamber untuk saringan. Itu dikasih ruang diperkirakan 40 cm ya, kalau saya 40 cm. Nah dari tatakan itu nanti kita gunakan media filter ya. Itu media filternya silahkan, nanti akan saya kasih tahu media apa yang digunakan dalam media filter untuk chambernya sahabat. Nah untuk kolam sirkulasi ini ada berbagai macam media ya. Ada media, ada biologis dan mekanis begitu. Jadi untuk kolam saya ya, berhubung kolam tidak terlalu besar dan juga ikannya hanya sekedar ikan koi biasa, ikan lokal. Jadi kami untuk chamber pertama saya menggunakan jaring nelayan ya, full jaring nelayan.
Dari chamber pertama full jaring nelayan masuk ke chamber kedua. Nah, chamber kedua ini saya masih menggunakan jaring nelayan ya. Dan di atasnya saya simpan batu zeolit dan juga karang jahe seperti itu. Dan di chamber ketiga yang terakhir yaitu chamber mesin, di situ saya simpan juga biobol dan juga karang jahe. Cuman saya gunakan untuk semua batu-batuan ya, saya gunakan jaring ya, jadi dibungkus dengan jaring seperti itu sahabat, tidak disimpan berserakan ya, agar kita untuk pengurasan atau pembersihannya itu sangat mudah, begitu tinggal ditarik aja seperti itu sahabat. Nah, itu untuk media filter yang saya gunakan, karena kalau chamber filter yang lebih mahal juga ada, silahkan, itu tergantung kita ya. Bisa juga menggunakan jetmet ya, biokristal, itu mahal-mahal ya kalau untuk standar di kampung ya. Kalau kolam saya tidak terlalu tidak terlalu mahal untuk media filternya ya, sesuai dengan ikannya juga, ikan lokal begitu, hanya sekedar hobi begitu. Selanjutnya setelah filterisasi teratur dengan baik, maka air juga sirkulasinya akan baik juga ya, pasti akan jernih si airnya itu. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk air agar selalu bersih, yaitu dengan menyortir jumlah ikan ya. Jadi ikan untuk kolam yang ukuran 3 meter kali 2 meter dengan tinggi 80 ataupun 70 cm begitu. Jadi jangan terlalu banyak ikan ya, kita sortir ikan mana yang akan kita simpan di dalam kolam kita. Jadi agar mengurangi kotoran ya dalam kolam kita, di kolam utama. Yang selanjutnya yaitu kita buat waterfall. Jadi waterfall ini selain kelihatannya bagus, kelihatannya minimalis, waterfall juga berfungsi untuk membantu oksigen untuk ikan kita ya. Dan selanjutnya jangan lupa kita buat juga skimmer. Nah, untuk skimmer ini, untuk kolam saya ini saya buat skimmer dengan ukuran sedikit besar. Jadi skimmer ini gunanya untuk membersihkan kotoran yang paling atas, karena terkadang kolam kita suka ada ya makanan yang sisa-sisa makanan ataupun kotoran dari genting ya, daun-daun ataupun apa, itu nanti akan disedot oleh skimmer. Selanjutnya yaitu kita buat juga penturi. Nah, penturi ini sahabat, kalau menurut saya selain kolam kita kelihatannya bagus, ini penturi ini berguna juga untuk menambah oksigen pada ikan kita ya. Selain ikan nantinya akan bermain di situ, si penturi ini berfungsi sangat baik dalam membantu oksigen pada ikan kita. Selanjutnya overflow ini berfungsi untuk kelebihan air ya saat hujan, ataupun kita saat mengisi air ternyata lupa. Nah, si air ini nanti akan dibuang oleh si waterfall itu sahabat. Di waterfall untuk kolam saya ini saya simpan batu zeolit dan juga karang jahe. Saya perbanyak di musim hujan ini karang jahe sahabat.
karena karang jahe ini membantu untuk membersihkan atau menjernihkan air. Karang jahe berfungsi juga sebagai penetralisir air hujan ya, keasaman air hujan. Silahkan sahabat untuk yang kolamnya tidak menggunakan awning ya, penahan air hujan ya begitu, sebaiknya diperbanyak batu karang jahe. Untuk selanjutnya yaitu bila kalian menggunakan awning, sebaiknya gunakan juga fiber ya, fibernya yang putih agar cahaya matahari bisa masuk langsung ke kolam kita. Nah seperti itu sahabat. Jadi pastikan kolam kita mendapat sinar matahari yang cukup ya. Seperti diketahui sahabat Hakuna TV, luas kolam akan menentukan ya kejernihan air, terutama mesin yang kita gunakan. Yang terakhir menurut saya ini, yang terakhir ini yang sangat menentukan itu mesin. Nah mesin yang saya gunakan, mesin sirkulasi ini untuk kolam koi saya gunakan Sunsun JTP 5800 untuk ukuran mesin, untuk ukuran kolam 3 meter kali 2 meter begitu, karena untuk mesinnya itu sendiri tergantung pada kolam yang kita buat. Jadi untuk ukuran kolam 2 meter misalkan kali 2 meter, untuk tinggi airnya misalkan 80 cm, jangan terlalu besar untuk penggunaan mesin sirkulasinya ya, diperkirakan 2400 atau 2800 liter per jam. Nah untuk punya saya ini saya gunakan 5800 liter per jam, dan silakan saja untuk mesinnya tergantung kita ya. Untuk pipa dari mesin kolam sirkulasinya itu gunakan pipa yang 1 in atau 1 in seperempat ya, bisa 1 in setengah juga bisa, tergantung kolam. Pipa ini jangan terlalu kecil, maka akan terjadi mesin juga cepat rusak, terus sirkulasi airnya juga tidak akan baik, alias kolamnya nanti akan keruh ya. Jadi gunakan pipa yang 1 in atau 1 in seperempat atau 1 in setengah. Oh iya sahabat, untuk dasar supaya dimiringkan, kolam yang dimiringkan yaitu untuk sisa-sisa pakan ataupun kotoran dari ikan akan tersedot oleh bottom drain. Nah itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada teman-teman kita yang membutuhkan ingin membuat kolam sirkulasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.